Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai PJJ kali ini, kita berdoa dulu. Semoga dalam pemberian materi kali ini itu pembahasan soal di MKS, pemantapan materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat yang LKS kalian punya. Kita akan bahas beberapa soal aja untuk memantapkan. Yang kemarin saya berikan videonya dan kalian kerjakan tugasnya. Jadi dicek kembali kira-kira udah sampai di mana pemahaman kalian. Kalau masih belum paham juga silahkan bertanya aja. Oke? Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, jangan lupa 5M1D. 1. Memakai masker saat keluar rumah, atau kalau kalian batuk di rumah juga dipakai ya. Yang kedua, menjaga jarak. Jadi kalau keluar rumah jaga jarak minimal 1 meter ya. Yang ketiga, mencuci tangan kalau kalian keluar atau mau masuk ke dalam rumah atau ke dalam suatu tempat. Atau mau bawa sanitizer ya, itu lebih aman. Yang keempat, kalian itu mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Kalau emang penting banget silahkan keluar. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan lebih baik tidak usah mendekati, lebih baik pergi saja. Dan satu yang di terakhir itu doa. Oke? Kalau sudah, kalian siapkan LKS-nya. Kita akan bahas soal-soal LKS. Persiapkan materinya. Ya, soal yang pertama yaitu himpunan penyelesaian. Kalau ada himpunan penyelesaian yang ada angka, ada dua cara yang paling mudah, yaitu kita menggunakan rumus ABCD aja. Jadi biar kalian terbiasa, kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya, jadi untuk mencari X1 dan X2, itu rumusnya min B pangkat min B plus minus akar kuadrat. B pangkat 2 min 4A dikali C dibagi 2A. Nah, kalian di sini tahu A-nya itu bernilai 6. Jadi A-nya itu koefisien dari X pangkat 2. B-nya itu koefisien dari X, yaitu 7. Dan C-nya itu konstanta, yaitu bernilai negatif 3. Rumusnya min B, artinya min 7. Plus minus, buka kurung, B pangkat 2. Artinya 7 pangkat 2 dikurang 4AC. 4 dikurang T, B-nya berapa? 4AC, A-nya berapa? A-nya 6. Dikali C, C-nya negatif 3 per 2A. Nah, setelah ini, jadi min 7 plus minus, buka kurung, 7 pangkat 2 yaitu 49. Min 4 dikali 6 yaitu min 24. Min 24 dikali min 3. Min dikali min bernilai plus. 24 dikali 3 itu 72. Per 2A, artinya 2 dikali 6. Jadi min 7 plus minus, buka kurung, 49 ditambah 72 itu kan 121. Per 2 dikali 6, 12. Jadi X yang pertama yaitu min 7 ditambah akar kuadrat 121 itu berapa? 11 dibagi 12. Itu X yang pertama. X yang kedua yaitu min 7 dikurang 11 dibagi 12. Nah, sekarang kita hitung. X yang pertama, kita batasi ya biar nggak bingung. Jadi X yang pertama, min 7 ditambah 11 itu kan sama aja tinggal 4. 4 per 12. Ini diperkecil, dibagi 4 1, 12 dibagi 4 yaitu 3. X2-nya yaitu min 7 min 11. Jadi min 18 per 12. Diperkecil dibagi 6. Jadi tinggal min 3 per 2. Min 3 dibagi 2 itu sama aja min 1 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 1 per 2 dan 1 per 3. Inilah himpunan penyelesaiannya untuk soal halaman 20 nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Nomor 2 juga pakai ABC aja. Jangan pakai pemfaktoran.
Karena nanti kalian belum ahli. Nanti kalau udah ahli, baru saya ajarkan untuk pakai pemfaktoran walaupun A-nya ada koefisiennya ya. A-nya bernilai 5, B-nya bernilai 4, dan C-nya bernilai negatif 12. Nah, kita masukkan rumusnya, rumus ABC X1 dan X2 yaitu min B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 min 4AC dibagi 2A. Nah, kita masukkan angkanya min B, artinya min 4 plus minus akar kuadrat B pangkat 2. B-nya berapa? 4. Jadi 4 pangkat 2 dikurang 4AC. A-nya 5, C-nya min 12 per 2A. 2 dikali 5. Jadi tinggal kita hitung, kita masukkan angkanya min 4 plus minus akar kuadrat 4 pangkat 2 itu 16. Min 4 dikali 5 min 20, min 20 dikali min 12, min dikali min plus 20 dikali 12, 12 dikali 2 yaitu 24 tambah 0 jadi 240 per 2 dikali 5 10. Nah, jadi tinggal min 4 plus minus 240 ditambah 16. Akar kuadrat 256 per 10. Jadi tinggal, ini yang ini sebelah sini sudah ya. Kita hapus ya. Ini tinggal per 10 ya. Jadi X yang pertama yaitu min 4 ditambah akar 256 itu berapa? Ayo, berapa akar 256? 12 kali 12 kan 144, 15 kali 15, 225. 16 kali 16, jadi 256 itu akar kuadrat dari 16. Karena 6 dengan 6 kan pasti kelipatannya 36 kan. Jadi akar 256 itu 16 per 10. Hitung min 4 plus 12. Itu artinya min 4 plus 16. Arti tinggal 12 per 10. 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 kan koma ya. Ini jadinya sama-sama dibagi 2, 6, dibagi 2, 5. 6 per 5, X yang satunya. X yang keduanya, min 4, min 16 dibagi 10. Min 4, min 16, jadi min 20. Min 20 dibagi 10 sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 dan 6 per 5. Soal untuk jawaban halaman 20 nomor 3 yaitu min 2 dan 6 per 5. Jadi jawabannya yang D. Kalau tadi yang nomor 1 itu jawabannya min 1,5 dan 1 per 3 itu yang B ya. Nah, kalau yang nomor 3 jawabannya yang D. Sudah 2 soal. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke. Dipahamin lagi ya. Ini soal yang kedua. Soal yang ketiga yaitu soal nomor, kayaknya soal di halaman 27. 29. Ya, soal halaman 29. Ini soal penilaian akhir bab 2. Kalian buka halaman 29 soal nomor 1. Sekarang kita akan bahas ya. Nomor 1. Nah, kalau ini pakai pemfaktoran aja. Bilangan berapakah? Nah, bilangan berapakah kalau dikalikan itu menjadi 6 dan kalau dijumlah itu menjadi 1. Gitu. Sekarang kita lihat X kuadrat. Ini kan sama aja
Jadi bilangan berapa dikali berapa itu hasilnya negatif 6. Dan bilangan ini kalau dijumlah hasilnya bernilai plus X. Plus X itu sama aja plus 1 ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Bilangan berapa sih kalau dikalikan supaya jadi 6? Nah, jadi 6 ini untuk perkalian angka 1 dikali 6, itu bisa jadi 6 ya. 1 kali 6. Tapi 1 kali 6 itu bisa jadi 1 sama 6 itu bisa jadi 1 enggak? Enggak bisa. Jadi dengan 2 dan 3. 2 dengan 3 bisa jadi 1? Bisa. Jadi ini yang diambil. Jadi bilangan perkalian dari konstantanya, kalau dijumlahkan itu menghasilkan nilai yang B. Jadi kalau dikalikan itu 2 dikali 3. X-nya ini lihat, X-nya ini kan bernilai 1. Artinya yang lebih besar itu bernilai positif, yang lebih kecil bernilai negatif. 2 dan 3 besaran yang mana? 3. Artinya yang 3-nya itu bernilai negatif, 2-nya bernilai positif, 3-nya bernilai positif, 2-nya bernilai negatif. Sekarang kita masukkan di sini angkanya. Jadi angka yang pertama X min 2 dan angka yang kedua X plus 3. Ini kalau kita rubah menjadi kalau X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya bernilai 2. X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya bernilai negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian soal nomor 1 halaman 29 yaitu min 3,2. Itu soal nomor 1, min 3,2. Min 3 dan 2. Mana min 3 dan 2? Arti jawabannya yang C ya. Ini pakai dan ya artinya. Min 3 dan 2. Jawabannya yang C. Sekarang soal nomor 4x kuadrat. Soal nomor 2-nya. Himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat plus 8x sama dengan 5. Pakai rumus ABCD. X nggak kelihatan hijaunya. Kita ganti. X1 dan X2 rumusnya B min B pangkat 2 plus minus akar kuadrat B. Ini bukan min B kuadrat. Kita dulu. Rumusnya yaitu min B plus minus buka kurung B pangkat 2 min 4A kali C dibagi 2A. Min B. Nah, kamu tentukan dulu A-nya berapa? 4. B-nya berapa? 8. C-nya berapa? Ingat, C-nya udah ada di sini nih. Di sini kan dia bernilai positif 5, ini dipindahkan dulu supaya jadi satu kesatuan. Jadi C-nya bernilai negatif 5. Jadi C-nya bernilai negatif 5. Sekarang kita masukkan angkanya. B, min B. B-nya 8. Jadi min 8 plus minus akar kuadrat. B pangkat 2. Artinya 8 pangkat 2 min 4AC. Min 4 dikali A-nya itu 4. C-nya itu min 5. Dibagi 2A, artinya 2 dikali 4. Kita hitung. Min 8 ditambah plus minus. Bu, kenapa plus minus? Karena kan yang plus itu untuk X yang ke pertama, yang negatif itu untuk X yang kedua. 8 pangkat 2, 8 dikali 8, 64. Min kali plus, min. Min kali min, plus 4 kali 4 16. 16 dikali 5 80. Dibagi 2A. 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi sama dengan min 8 plus minus akar kuadrat 64 tambah 80. Jadi 144 per 8. Jadi X1-nya negatif 8 plus akar kuadrat 144 dibagi 8. Ini sama aja min 8 ditambah akar kuadrat 144 itu 12 dibagi 8.
sama dengan min 8 plus 12 itu kan jawabannya 4/8. 4/8 diperkecil sama-sama dibagi 4, 1/2. X yang kedua, min 8, min 144/8. Jadi sama dengan min 8, min 12 dibagi 8. Min 8, min 12 jadi min 20. Min 20 dengan 8 diperkecil. Dibagi 4, jadi min 5/2. Jadi jawabannya, himpunan penyelesaiannya, yang pertama 1/2, yang kedua min 5/2. Jadi himpunan penyelesaiannya jawabannya yaitu min 5/2 dan 1/2. Bu, nomor 2 itu yang ditanyakan nilai A. Ya pasti jawabannya 4. Kita di sini belajar untuk kamu persamaannya dulu, mengerti persamaannya. Kalau cuma nanya koefisiennya gampang, tapi ujian nasional itu yang keluar itu persamaannya. Ini nanti sampai kamu SMA kalau nggak ngerti, kasihan, repot nanti ya. Ini kalau untuk soal ini disalin persamaannya, dan untuk soal yang LKS hanya ditanyakan nilai A, arti A koefisien dari X pangkat 2, yaitu yang jawabannya ya. Selamat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini Hasan keluar masuk aja nih. Kita lanjutkan ya. Kalau kalian keburu ini belum habis, kita akan bahas hampir semua persamaan kuadrat yang di LKS. Tapi kalau nggak keburu, ya keburunya aja ya. Selanjutnya adalah yang soal nomor 3, halaman 30. Konstanta dari persamaan X kuadrat min 7X plus 12. Namanya konstanta, nanti jawabannya yang C. Jadi 12 nilainya positif 12. Soal nomor 4. Jika 4 adalah salah satu penyelesaian, nah ini kita selesaikan soal nomor 4-nya. Ini pemfaktoran, kalian bisa lihat ya. Di sini pemfaktorannya. Bilangan berapakah kalau dikalikan hasilnya 4? Dan bilangan ini kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Di sini kalau di perkaliannya jadi 4. Perkalian 4 itu kan hanya 1 kali 4. 1 kali 4 bisa jadi 5 nggak? Bisa. Artinya 1 dan 4. 1 dan 4. Tapi pernyataannya kalau dijumlah dia negatif. Biar jadi hasilnya negatif, maka sama-sama bernilai negatif. Ya, min 1 dikali min 4, min kali min plus. 1 kali 4, 4. Min 1 plus minus 4. Ini sama aja jadi negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya, sebenarnya nggak perlu ditulis gini, nggak usah ditulis seperti ini ya, langsung aja dibalik ya. Jadi himpunan penyelesaian X yang pertama, X yang satunya itu kan di sini negatif 1. Negatif 1 menjadi positif 1. Pokoknya kalau yang digambar ini negatif, menjadi positif. Yang X2-nya bernilai min 4, menjadi positif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dan 4. Yang mana jadi jawabannya ada 4 dan ada juga 1. Berarti jawabannya nomor 4 yang A ya. Tandai nomor 4 yang A, LKS halaman 30-nya. Sekarang himpunan ya, Waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 5. Nilai B dari persamaan. Ingat, A itu koefisien dari X pangkat 2. Kalau B koefisien dari X. Nah, kalau C konstanta. Jadi untuk soal nomor 5, nilai dari B itu koefisien dari X, yaitu negatif 6. Jawabannya C ya, nomor 5. Nah, untuk nomor 6. Gampang, nomor 7. Nah, ini nomor 7. Lihat, pakai caranya. Himpunan penyelesaian X pangkat 2, ini udah jelas, ini pemfaktoran.
Artinya satunya X, satunya lagi bilangan berapa, Kak? Kalau dikalikan itu 16. Jadi kan X dengan 4. Nah, supaya jadi negatif, kalau dikalikan menjadi positif. Nah, di sini perkaliannya menjadi negatif. Artinya di sini bernilainya apa? Bisa negatif, bisa positif dong. Ya kan? Arti X-nya tinggal dikeluarkan. Jadi persamaannya seperti ini. Tidak bisa yang, karena di sininya negatif 16 ya. Jadi, penyelesaiannya gampang, tinggal dibalik aja. X kuadrat sama dengan 16. Ini kan negatif, pindah ke sini menjadi positif nih. Kalian lihat nih, ini gampang nih. Jadi gini, ini kan X kuadrat. Jadi X kuadratnya turun. Ini kan 16. Pindah ke sini. Negatif menjadi positif. Pindah tempat. Pindah tempat. Negatif jadi positif. Nah, X kuadratnya 16. Yang ditanyakan hanya X. Artinya X itu akar kuadrat jadi 16. Yaitu 4. Jadi jawabannya yang nomor 7 adalah B, yang satu positif 4 dan yang satu lagi negatif 4. Ingat kalau angkanya ini pemfaktoran kan pasti yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Jadi jawabannya nomor 7 yang A. Soal nomor 8. Tinggal dilihat doang persamaannya. Soal nomor 9. Jika minimal merupakan suatu penyelesaian dari sama pemfaktoran nih. Kalian lihat soal nomor 9. Minimal merupakan salah satu penyelesaian persamaan dari X kuadrat min 25. Sama kayak gini ya. Coba dikerjakan nih. Yang saya ajarin tadi barusan. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah tinggal dipindahin aja. X kuadrat sama dengan negatif 25 menjadi positif 25. Jadi X sama dengan akar kuadrat dari 25, yaitu 5. Begitu soal nomor 9. Hasilnya yang satu positif 5, yang satu negatif 5. Oke. Najwa, Hasan, Siva, siapa lagi nih? Udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau lanjut. Jangan diam saja. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada kah? Hah? Enggak. Nggak. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut bagian B ya. Nomor 10 belum jawab. Nomor 10 dulu, lihat yang halaman 30. Nilai X dari persamaan. Coba, saya mau Siva, Najwa, atau Hasan, ada yang berani jawab nggak? Nomor 10. Halaman 30. Halo, ayo cepetan, puluh waktunya habis nih. Nilai X, berapa X-nya? Pakai pemfaktoran dong. Masih bingung? Halo. Nih jawabannya, lihat nih. Aduh, kok masih diem aja sih? X kuadrat, aduh nggak kelihatan ya. X kuadrat, soalnya ya, min 7X plus 10, pakai pemfaktoran. Kalau dikalikan hasilnya 10. Kalau dijumlah hasilnya 7. Bilangan berapakah itu? Perkalian 10. Perkalian 10 itu kan 1 dikali 10. Bisa nggak jadi 7? 1 dikali 1 dengan 10. Siva, Najwa, Hasan. Bisa nggak 1 sama 10 jadi 7? Oh, menembai takut ya. 1, 10 tidak bisa jadi 7. Yang lain 1 dan 10, yaitu bisa perkalian 2 dikali 5. 2 dikali 5, 10. Dan 2 dengan 5 bisa jadi 7. Jadi angka yang akan kita gunakan 2 dan 5.
Tapi kalau dijumlahkan, ingat dia bernilai negatif. Artinya dua-duanya bernilai negatif. Kenapa dua-duanya negatif, Bu? Karena kalau dikalikan, dia bernilai positif. Ingat perkalian. Positif dikali positif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Jadi, bilangan akan berubah menjadi positif kalau perkaliannya bernilai sama-sama negatif atau sama-sama positif. Jadi X yang pertama, ini kan min 2. Min 2 jadinya bernilai positif 2. X yang kedua bernilai min 5 menjadi 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2 dan 5. Nomor 10. Jawabannya nomor 10 yang C. Oke, untuk LKS yang halaman 2930 yang 1 sampai 10 yang materi materinya udahan selesai ya. Yang persamaan kuadratnya, nanti besok tinggal masuk fungsi kuadratnya yang LKS-nya halaman 30. Sekarang kita bahas yang bagian B. Bagian B halaman 30. Nomor satunya. Oke, kita jawab soal yang nomor satunya nih soalnya. X kuadrat min 3X min 10. Ini menggunakan pemfaktoran juga. Sama nih soalnya. Bedanya sama yang tadi doang. Bilangan berapakah kalau dikalikan bernilai negatif 10? Kalau dijumlahkan bernilai negatif 3. 10 itu kan 1 dikali 10, tidak bisa menjadi 3. 2 dikali 5, jadi 10. Dan 2 dan 5 juga bisa menjadi 3. Jadinya A2 bernilai 5, yang A2 bernilai 2. Ingat, di sini kalau dijumlahkan bernilai negatif. Jadi, angka yang lebih besarnya bernilai negatif. 5 dengan 2 besaran yang mana? Besaran yang 5, artinya 5 bernilai negatif. Jadi, untuk menentukan tanda negatif positifnya, kalian lihat dari tanda pada nilai B dan juga nilai C. Kan C-nya negatif kan? Artinya negatif dikali positif menjadi negatif. 5 dikali 2, 10. Dan penjumlahannya juga negatif. Jadi negatif 5 dengan 2. X yang pertama negatif 5. Kalau di pernyataannya negatif, dia menjadi hasilnya jawabannya positif. Kalau dia di tabel ini positif, maka jawabannya menjadi negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 dan 5. Jadi jawaban nomor satunya yaitu negatif 2 dan positif 5. Enggak percaya? Kita buktikan. Kalau negatif 2, jadi X itu diganti negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2. 2 dikali 2, 4. Negatif kali negatif, positif. Positif 4. Min 3 dikali min 2. Min kali min plus. 3 kali 2, 6. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 diambil 10, hasilnya 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 2-nya benar. 5-nya juga enggak. Buktikan aja sendiri. Oke? Soal selanjutnya, himpunan penyelesaian dari 4X pangkat 2 plus 13X. Nah, ini pakai rumus ABCD. Kalau A-nya itu bernilai lebih dari 1, kamu pakai ABCD aja. Rumusnya min B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 min 4AC dibagi 2A. Oke, min B. A-nya ini bernilai 4. B-nya itu bernilai 13 dan C-nya bernilai negatif 35. Arti kita masukkan min B artinya min 13. Plus minus buka kurung 13 pangkat 2 min 4AC
C. A-nya 4, C-nya 35. Per 2A. 2 dikali 4. Min 13 plus minus buka huruf. Ini 13-nya pangkat 2 ya, jangan lupa. 13 pangkat 2 yaitu 13 dikali 13, 169. Min dikali plus min. Min dikali min, ini min 35 ya, nggak kelihatan ya. Tulis lagi lebih jelas ya, biar kalian nggak bingung. Min B artinya min 13 plus minus B pangkat 2 artinya 13 pangkat 2 min 4 dikali A-nya 4, C-nya min 35. Nah, lebih jelas ya. 2A, 2 dikali 4. Oke. 13 pangkat 2, 169. Min dikali plus min. Min kali min plus. 35 dikali 4 dulu. 35 dikali 4 yaitu 140. Ya kan? 140 dikali 4. 114 tambah 14. 28. 28 tambah 28. Jadinya 560. Per 4 dikali 2, 8. 13 plus minus akar kuadrat 169 ditambah 569. 9, 6 tambah 6, 12, sisa 1. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 1, 7, 2, 9. Per 2 kali 4, 8. Jadi, X yang pertama, 13 ditambah akar kuadrat 729 dibagi 8. Nah, kamu tinggal hitung nih. 13 ditambah sekian, akar 729 dibagi 8 berapa? Hitung sendiri. X yang kedua, yaitu tinggal 13 dikurang akar kuadrat 729 dibagi 8. Ini sama aja. Akar kuadrat 729-nya berapa? Hitung ya, langsung. Titik-titik-titik per 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya nanti. Dan titik-titik. Oke, kalian tinggal ngitung doang. Masa masih nggak mau sih? Kebangetan banget, ya. Itu untuk soal LKS halaman 30 nomor 2. Yang bagian B ya. Dari salinnya, di screenshot aja nanti biar kalian salin, dicari jawabannya ya. Kita lanjut untuk mempercepat waktu. Karena materinya banyak banget nih kelas 9. Saya belum mengulang lagi yang materi kelas 7. Ya. Soal nomor 3, halaman 30 masih. Nilai X yang memenuhi persamaan, X kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini kalian pakai pemfaktoran aja. Lebih cepat pemfaktoran sebenarnya. Cuman kalau kalian belum paham banget, kalau ada X-nya pangkat 2 ini ada angka awalnya, ada koefisiennya, itu kalian nanti bingung. Jadi ini pakai aja karena pemfaktoran. Bilangan berapakah kalau dikalikan hasilnya negatif 15? Dan kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. 15 itu kan 1 dikali 15, ya kan? Bisa jadi 2 nggak? Tidak. 15 bagi 2 bisa nggak? Tidak. Artinya terus 3 dikali 5. 3 dengan 5 bisa jadi 2? Bisa. Jadi angkanya kita masukkan angka 3 dan angka 5. Bilangan ini kalau dikalikan hasilnya 15, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Dari mana 2? 3-nya ini makanya bernilai negatif. Jadi negatif 3 ditambah 5, ngutang 3 dibayar 5, sisanya 2. Jadi X yang pertama, ini kan min 3 nih, menjadi positif 3. X yang kedua, ini kan 5 nih, ya kan? Menjadi negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan 3. Itu untuk himpunan penyelesaian yang soal LKS halaman 30 nomor 3. Sekarang kita lanjut yang halaman 31 bagian C.
Kita lihat bagian C. Bagian C nomor 1. X pangkat 2 plus 6X min 7. Sama pemfaktoran juga. Bilangan berapakah kalau dikalikan hasilnya bernilai min 7, kalau dijumlah hasilnya 6. Nah, ini min 7 ya. Ini kalau dijumlah hasilnya 6. Nah, 7 ini kan hanya perkalian, dia kan bilangan prima. Hanya tinggal 1 dikali 7, udah paling gampang. Jadi kalau untuk bilangan pemfaktoran seperti ini, itu yang paling gampang itu enakan kalau kalau bilangan persamaan ini, yang paling gampang itu kalau dia bilangan prima. Karena dengan hanya bisa bilangan itu sendiri dengan angka 1. Supaya jadi 6 diapain? 7 supaya jadi 6 akan dikurang. Negatif 1 dikali 7 kan negatif 7. Negatif 1 plus 7 hasilnya 6. Jadi X yang pertama, ini kan negatif 1 kan, menjadi 1. X yang kedua, ini bernilai 7 kan, positif, menjadi negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 7 dan 1. Itu untuk soal halaman 31 nomor 1 bagian C. Oke? Kita lanjut. 2 soal lagi. Wih, pinter. 1 LKS selesai. Soal nomor 2. Akar-akar persamaan kuadrat dari, nah kalau seperti ini pakai rumus ABCD. Jadi kalian belajar sering-seringlah berlatih seperti ini, karena nanti akan terbiasa ABCD itu berubah jadi pemfaktoran ya. A-nya itu bernilai 3, B-nya itu bernilai negatif 5, C-nya bernilai 2. Jadi rumus ABCD sama dengan min B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 min 4A kali C dibagi 2A. Oke. Min B, B-nya bernilai negatif 5. Nih, lihat. Di sini kan soalnya B-nya negatif. Tapi rumusnya juga negatif. Artinya tetap ditulis negatif dengan negatif. Nanti akan berubah menjadi positif. Plus minus, buka akar kuadrat. B pangkat 2. Arti min 5 pangkat 2 min 4AC. A-nya 3, C-nya 2. Per 2A, arti 2 dikali 3. Jadi min ketemu min jadinya plus 5. Plus minus, buka kurung. Min 5 dikali min 5, positif 25. Min 3 dikali, min 4 dikali 3, min 12. Min 12 dikali 2, min 24. Per 2 kali 3, 6. Nah, ini kok angkanya beda ya? Min kali min, 25. Min 4AC, 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. Soalnya nanti ada yang salah nih ya. Nah, kita hitung aja dulu ya. Jadi 5 plus minus, buka kurung, akar kuadrat 25 diambil 24, 1 per 6. Jadi, X yang pertama, 5 plus akar kuadrat 1 dibagi 6. X yang kedua, yaitu 5 dikurang akar kuadrat 1 dibagi 6. Dan seperti ini aja jawabannya. Ada nggak itu? 5 plus yang soal nomor 2 ya, 3X kuadrat min 5X plus 2. Akar-akar dari persamaan. Nah, ini nih. Nanti ini nggak ada pilihan, nggak ada jawabannya nih. Bagian C-nya ya. Tuh, ini akar kuadrat 1, ya 1 ya. Oh, bisa ini akar kuadrat 1. Jadi X1-nya sama dengan 5 ditambah akar kuadrat 1 ya 1. Karena 1 kali 1 kan 1 ya. 1 per 6. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. X yang kedua,
5 diambil 1 per 6. 5 diambil 1, 4. 4 per 6 diperkecil jadi 2 per 3. Jadi himpunannya yaitu, HP-nya yaitu 2 per 3 dan 1. Dia nggak ada tuh jawabannya. Ya, tetap nggak masalah. Tulis saja 1 dan 2 per 3 ya. 2 per 3 dan 1. Artinya soal nomor 2 bagian C tidak ada jawabannya ya. Nah, ini udah mau terakhir nih, udah mau habis. Soal nomor 5, biar cepat pemfaktoran. Bilangan berapakah kalau dikalikan min 3? Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Min 3 itu kan hanya 1 kali 3 kan? Tapi 1 dengan 3 tidak bisa menjadi 5. Artinya dia tidak bisa pakai dengan pola pemfaktoran seperti ini. Artinya kalian menggunakan disempurnakan ya. Ini pakai rumus ABCD aja. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 5. Ini soalnya nih LKS-nya belum saya cek ya. Angkanya tidak tepat. Kita masukkan rumusnya. Kalau nggak ketemu juga artinya emang terbalik nih yang soalnya. Min B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 arti min 5 pangkat 2. Rumusnya dulu ya. B pangkat 2 min 4AC dibagi 2. Min B. B-nya itu min 5 artinya min 5 plus minus akar kuadrat B pangkat 2 artinya min 5 pangkat 2. Dikurang 4AC. A-nya 1, C-nya min 3. Dibagi 2A. 2 dikali 1. Ya, kita lanjut di sini ya. Min dikali min plus. Jadi 5 plus minus buka kurung 5 kali 5, 25. Min 1 kali min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 3 min kali min plus 4 kali 3 12 per 2 kali 1 2. Jadi X yang pertama 5 ditambah akar kuadrat 25 ditambah 12 37. Tuh kan angkanya salah nih. Ada yang salah nih kayaknya angkanya. Nanti tinggal begini aja nggak apa-apa ya. X keduanya 5 diambil akar kuadrat 37 per 2. Namanya angka X-nya ya. Jadi ya kalau ada angka yang tidak ketemu nggak masalah. Yap. Saya rasa itu aja jawaban LKS kalian. Disalin di kertas lembar, di staples di LKS-nya. Jadi nanti pas saat ulangan bisa dipelajarin lagi. Nanti sebelum ulangan saya kasih kisi-kisinya lagi. Dikerjakan seperti contohnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini kayaknya anaknya pada hilang ya. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita masih masuk persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi yang minggu depan udah masuk fungsi ya. Saya anggap persamaannya udah selesai. Cepat banget Bu ya, karena materi kelas 9 harus mengulangi dari kelas 7 dan kelas 8 harus dipersiapkan. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Salam buat orang tua kalian. Tetap jaga kesehatan. Tetap selalu semangat PJJ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.